Guys, selamat sore. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah adat Melayu. Nah, bagaimana kalian ingin tahu kan eh, apa aja sih yang ada di rumah adat Melayu? Nah, dan setelah itu vlog ini kita sambung lagi, kita nge-review ke rumah adat Dayak. Nah, bagaimana cerita dan kisah selanjutnya? Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Ridwan Iit. Oke guys, lanjut terus lanjut terus, station terus di channel saya. Check it out. Nah guys, yang kalian lihat sekarang ini adalah resto, bukan rumah adat Melayu ya guys. Hanya saja resto ini berada di samping rumah adat Melayu. Yang tadinya di resto ini di bawah bangunan rumah adat Melayu. Di resto ini menjual kurang lebih 50 jenis masakan tersedia. Menu spesial ada ikan asam pedas, ikan bakar, botok, ikan tenggiri, pepes ikan kemangi. Sedangkan khas Nusantara ada cah pakis, ayam bakar, pandan, opor ayam kampung, sambal petai, nah, ikan asin. Selain itu juga ada umbut, kelapa, rebung, botok, lacak, bajri, nanas, calo, tempoyak, satur keladi, sayur asam. Nah, dan minumannya juga banyak juga jenis minuman-minuman Melayu tempo dulu. Tersedia air rujak, air serbat, dicampur dengan susu yang biasa berubah jadi stroop guys. Sekarang kita beralih ke inti dari ulasan kita. Rumah adat Melayu. Rumah adat Melayu Kalimantan Barat ini terletak di komplek perkampungan budaya di Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak. Pembangunan rumah adat Melayu ini dimulai penancapan tiang pertama pada tanggal 17 Mei 2003 hingga selesai dibangun pada tahun 2005. Selanjutnya, pada tanggal 9 November 2005, Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Bapak Yusuf Kala. Sejak diresmikan, bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektar. Nah, biasanya bangunan ini tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan resepsi pernikahan, mungkin salah satu destinasi kunjungan wisata lokal maupun mancanegara. Atau ruang balai adalah tempat melakukan kegiatan bermasyarakat, kegiatan sosial, termasuk tempat mengadakan musyawarah sebagainya. Nah, juga rumah ini biasanya diadakan pemilihan bujang dan dara guys. Jadi, rumah adat Melayu ini banyak fungsi yang bisa berfungsi sebagai tempat musyawarah majelis budaya Melayu yang berperan dalam menyelenggarakan berbagai event budaya Melayu di Kalimantan Barat. Rumah adat Melayu ini berada di Kelurahan Sungai Bangkung di Pontianak Barat. Seni arsitektur dan tipologi rumah tradisional Melayu adalah rumah panggung atau berkolong, memiliki tiang-tiang yang tinggi. Hal ini sesuai dengan iklim setempat serta kebiasaan yang sudah turun-temurun. Ya, bisa dikatakan dari nenek moyang dahulu. Tinggi tiang penyangga rumah sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter. Suasana di dalam ruang sejuk dan segar karena banyak memiliki jendela serta lubang-lubang angin ventilasi. Berdasarkan bentuk atapnya, rumah adat Melayu Kalimantan Barat memiliki bentuk atap lipat kajang atau biasa disebut dengan rumah dengan atap curam yang berbentuk segitiga dengan tinggi kira-kira 30 derajat. Memiliki fungsi untuk menyaring udara panas agar tidak terperangkap di dalam ruang rumah tersebut. Nah guys, jadi sirkulasi udara di atas atap rumah adat ini ya cukup baik guys. Nah, cuman ya ada sisi plus minusnya juga lah.
Posisi bangunan ini tegak lurus menghadap jalan raya yang disebut dengan rumah perabung melintang. Nah, selain itu di bagian bawah terdapat kolong yang cukup tinggi. Nah, khusus untuk ornamen-ornamen bangunan merupakan perpaduan dari ornamen-ornamen dari keraton-keraton yang ada di Kalimantan Barat. Keindahan kawasan rumah adat Melayu semakin elok. Nah, dengan adanya taman yang dihiasi dengan bunga-bunga atau pepohonan yang sudah tertata, guys. Nah, selain ekosistem arsitektur dan ornamen khas rumah adat Melayu Kalimantan Barat yang menarik untuk diabadikan, pesona kuliner khas Melayu juga dapat dinikmati pengunjung di kawasan ini. Nah, di sebelah itulah tadi tuh, guys. Banyak jika kalian ingin merasakan gimana sih masakan-masakan Melayu. Nah, dan apa-apa saja sih jenis masakan-masakan yang ada di rumah resto Melayu. Nah, sekarang ya kita menuju ke lapangan parkir rumah Melayu, guys. Nah, inilah suatu destinasi. Nah, bisa berfoto-foto di sini, guys. Nah, jika kalian rombongan perginya, kan seru tuh foto-fotonya di sini. Di belakangnya juga ada musola tuh. Sekarang kita beralih ke parkiran rumah gadang, guys. Nah, rumah radang atau yang juga disebut rumah panjang telah menjadi cagar budaya Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah bagi para wisata lokal atau pelancong yang singgah. Nah, kini keberadaan rumah radang ini sudah langka, guys. Bahkan hampir punah. Oleh karena itu, pemerintah setempat membangun replika rumah radang yang terletak di Jalan Syahrir sebagai cara melestarikan rumah adat Kalimantan Barat. Rumah radang dikenal dengan ukurannya yang besar serta luas, yakni sekitar 138 meter dengan tinggi 7 meter. Bahkan rumah adat Kalimantan Barat ini pernah dinobatkan sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia atau yang biasa disebut dengan rekor muri. Masih banyak keunikan rumah radang lainnya. Dengan aneka ragam budaya serta adat istiadatnya, rumah adat Kalimantan Barat memiliki sejarah panjang, filosofi, simbol, dan makna yang mendalam pada setiap inci bangunannya. Nah, guys, di sini lapangan belakang rumah radang. Biasanya di sini dipakai untuk anak-anak SMA latihan merchandise, nari atau senam atau gimana lah. Yang pasti tempat ini bisa difungsikan untuk masyarakat lokal. Nah, juga kita sekarang menuju ke tangga untuk turun taman samping rumah radang. Lanjut ya, guys. Rumah radang dikenal dengan sebutan rumah panjang karena bentuknya yang panjang, bahkan biasanya sampai 300 meter. Karena ukuran rumah yang fantastis, rumah radang ini dapat dihuni hingga 60 kepala keluarga. Bukan tanpa alasan, rumah radang merupakan simbol persatuan dan kesatuan antar masyarakat agar kerukunan terjalin. Nah, diharapkan keutuhan dan kesatuan tersebut
dapat terus dipertahankan hingga saat ini. Maka dari itulah rumah ini dibuat sedemikian rupa untuk menjadi simbol persatuan bagi masyarakat etnis Dayak. Biasanya di bagian tengah rumah Radang dihuni oleh ketua adat. Nah, bagian hulu rumah biasanya menghadap ke timur, sedangkan bagian hilirnya menghadap ke barat. Ini memiliki filosofi tidak akan pulang atau berhenti kerja sebelum matahari terbenam. Rumah Radang tak hanya dikenal sebagai rumah adat terpanjang, namun rumah Radang juga memiliki ketinggian yang tak seperti rumah lainnya, yakni mencapai 3 sampai 7 meter. Hal ini dibuat untuk mengantisipasi banjir dan supaya terhindar dari binatang buas juga musuh. Sementara itu, lebar rumah adat Kalimantan Barat berkisar 300 meter dengan atap pelana berbentuk memanjang. Atap tersebut bisa digunakan dalam bentuk biasa atau bertingkat. Bagian pelantaran rumah dijadikan sebagai jalur lalu lintas antara kamar satu dengan lainnya. Keunikan lainnya adalah jumlah anak tangga yang ganjil. Nah, kalian bisa hitung nanti saya naik tangganya, genap atau ganjil. Rumah Radang punya sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan sub-sub suku atau bagian rumpun suku Dayak. Setidaknya ada 6 rumpun Dayak besar atau induk yang terbesar di seluruh pulau Kalimantan, yakni rumpun Dayak Apo Kayan, rumpun Dayak Iban, rumpun Dayak Murut, rumpun Dayak Punan, rumpun Dayak Ot Danum, dan rumpun Dayak Klemantan. Rumah Radang terdapat di berbagai penjuru pulau Kalimantan, terutama di daerah hulu sungai yang umumnya jadi pusat pemukiman suku Dayak. Bagi suku Dayak, rumah Radang tak hanya ditinggal, namun juga digunakan sebagai pusat kebudayaan. Lantaran banyaknya kepala keluarga yang tinggal di rumah adat Kalimantan Barat ini, tentunya tersebut menjadi media atau sarana interaksi bermasyarakat yang paling apik. Nah, itulah menjadi satu simbol ya, suatu simbol atau rujukan bagaimana kita bersosialisasi sesama tetangga. Selain itu, rumah Radang juga dipakai untuk rapat atau pertemuan hingga musyawarah adat dalam menentukan sanksi, nilai, dan norma adat. Nah guys, di bawah rumah adat juga biasanya difungsikan untuk anak-anak warga lokal setempat ya, untuk ajar mengajar fashion show, nari, karate, dan banyak yang lainnya.
Kok guys, hitung guys, genap apa ganjil nih. Nah, jika kalian ingin menaiki rumah radang ini, tips dari saya, ini dari saya ya, jangan sekali-sekali kalian mengarah ke pandangannya, mengarah ke bawah, ke atas, ke samping. Nah, agar kalian tetap fokus dan bisa berada di atas. Tuh guys, kalian lihat sendiri guys, saya berhasil menaiki rumah radang ini. Wow, tinggi guys. Saya sekarang berada di atas rumah radang. Guys, gak terasa kan saya naik tangga, tahu-taunya saya sudah berada di atas. Nah, inilah situasi dari rumah radang guys. Batas berkunjung rumah radang lantai 2 pukul 18 WIBA. Tuh guys, banyak pintu-pintu. Ini menunjukkan bahwa banyak kepala keluarga. Nah, banyak kepala keluarga yang bisa tinggal di sini. Ya, hanya saja di dalamnya difungsikan sebagai pertemuan atau untuk rapat atau untuk apa. Nah, ini lapangan depan dari rumah radang pada tahun 2022. Rumah radang ini diresmikan oleh gubernur pada tahun 2013 kalau tidak salah, Bapak Cornelis. Rumah radang ini terletak di Jalan Sultan Syahrir, di dekat bundaran Kota Baru guys, Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Rumah adat ini mampu menampung 600 orang di ruangan utama, sementara untuk halaman juga didesain cukup luas untuk digunakan sebagai aktivitas budaya lainnya. Adat raksasa kebanggaan masyarakat Dayak ini terbuat dari kayu yang ukurannya sangat besar dan panjang, sangat megah kan guys, dan elok dipandang. Nah, di sini juga enak nih guys untuk kalian ya ingin mengambil atau mengabadikan berfoto-foto. Di belakangnya ada background langit-langit gitu guys. Nah, asik kan guys, lumayan lah. Nah, untuk di pelataran depan tangganya seperti melintang kayu itu tuh ada 3 guys, tengah, sisi kanan dan kiri. Nah, ini bagian belakangnya guys, belakang dari rumah radang Kalimantan Barat. Lihat di bawahnya itu ada lapangan kan. Nah, itu bisa difungsikan juga, biasanya dipakai untuk konser-konser kecil. Juga halaman parkirnya luas juga guys. Nah, kalau kalian memasuki rumah radang ini melewati gerbang itu. Oke guys, hari ini traveling kita di rumah adat Melayu dan rumah radang. Nah, sayangnya burung-burung ini nggak bisa ini nih guys, nggak bisa terbang. Kalau terbang ya bisa, mungkin bisa disewain. Nah, nggak mungkin ya guys ya. Nah guys, jika kalian tidak ingin
tangga dari arah depan. Nah, disediakan rumah radang ini disediakan tangga dari samping. Nah, tidak cukup ekstrim juga ya, selayaknya tangga-tangga seperti rumah 2 tingkat lah. Nah, nggak serem juga guys. Kalau yang di arah depan, kanan kiri atau tengah itu cukup ekstrim guys. Biasanya di tempat ini diadakan pameran-pameran juga guys. Nah, hanya saja tidak ada pameran, difungsikan untuk berbagai aktivitas seni ya, seperti berjalan di catwalk ya, belajar berjalan di catwalk, atau seni bela diri, karateka. Nah, juga banyak ya, sebagaimana yang ada di ekstrakurikuler sekolahan lah, seperti marching band, tari, juga yang lain-lain lah guys. Nah, cukup lumayan asik kan bagi kaula muda untuk menyaksikan tempat ini. Oke ya guys. Nah, sampai di sini dulu traveling kita. Nanti kita akan lanjut bagian kulinernya dari Bang Ridwan Iit. Stay tune terus ya guys.